Selamat datang kembali di channel Dr. Vapnos bersama gua Dr. Frenos. Ya, agak berima ya, Dr. Vapnos dan Frenos. Oke, sip. Hari ini gua pengen membahas sama lu tentang bahayanya nge-vape. Seperti kalau lo googling bahwa di Amerika itu udah ada 1000. Sebentar, gue takut salah data. Nyontek dulu guys. Udah ada 1.300 korban vape yang jatuh akibat wabah penyakit paru-paru, goks, dan sudah menewaskan 29 orang. Dan kalau kalian nonton di YouTube dokter-dokter Amerika, dokter-dokter Eropa juga beberapa ada yang mengatakan hal demikian. Mungkin pada para vapers di Amerika itu mulai mengamanyakan bahwa vape is safe, tapi ternyata korbannya juga banyak. Nah, gue akan bahas sama kalian sebenarnya kasus apa yang terjadi pada vape yang bisa membuat penyakit paru-paru sebanyak 1.300 orang ini dan menewaskan 29 orang. Nah, seperti yang kalian lihat di video gue sebelumnya, ya gue ngasih tahu kalau vape itu sebenarnya lebih bagus daripada rokok. Gua nggak pernah bilang kalau vape itu aman. Gua nggak pernah bilang bahwa vape itu menyehatkan, nggak ada. Kalau ada dokter yang ngomong kayak gitu, vape menyehatkan, tidak ada, men. Tidak mungkin. Sehingga gua tidak pernah menyarankan kepada lo kalau lo itu nggak ngerokok, kalau lo itu tidak pernah terpapar nikotin dalam bentuk apapun, lalu lo ikut-ikutan nge-vape, lo vapers social vapers gitu, gue tidak menyarankan karena gue ngasih tahu sama lo kalau sebenarnya vape juga nggak sehat-sehat banget, vape tuh nggak aman-aman banget. Cuman dibandingkan rokok, bahwa vape itu jauh lebih aman. Kenapa? Karena seperti video yang kemarin gue ceritain kalau vape itu nggak ada tarnya. Dan memang nikotinnya kadang lebih banyak dibandingin dengan rokok, tetapi nikotin itu kan kalau berlebihan sebenarnya bisa dibuang oleh keringat dan air kencing dan lain sebagainya gitu. Efek sampingnya ada, yaitu adiktif. Lo tuh pengen lagi, terus menerus, dan lo susah untuk berhentinya. Tetapi dengan dosis yang tepat sebenarnya lo bisa berhenti total. Dan banyak orang yang berhenti total, banyak orang yang DM ke gue juga itu berhenti total dari rokok dan vape. Jalurnya dari situ, dia ngerokok, lalu dia kenal vape, lalu kemudian dia berhenti total sama sekali. Nah, vape ini tuh sebenarnya tidak aman-aman banget sebenarnya. Gua harus ngasih tahu, lo harus tahu sebelum lo pindah ke vape, lo harus tahu dulu bahayanya, dan lo harus tahu dulu apa yang lo harus lakukan supaya lo tidak salah jalan. Nah, kasus 1.300 orang yang kena penyakit paru-paru dan 29 orang yang tewas di Amerika, kenapa nggak kejadian di Indonesia? Karena kultur budayanya beda. Terima kasih untuk teman-teman vapers yang udah lama di Indonesia, karena mereka udah bikin scene ini menjadi keren banget sebenarnya. Oh ya, BTW gue bukan vapers dan gue bukan dari komunitas mana-mana, jadi ya gue juga nggak tahu perkembangan apa yang terjadi di komunitas vape ini. Gue cuman pemakai, gue cuman orang yang merasakan dampak baik dari vape ini gitu, sehingga gue harus dorong supaya Indonesia bisa bebas dari tar. Penyakit-penyakit kayak PPOK, penyakit kayak pneumonia itu bisa hilang secepatnya gitu. Nah, kembali lagi pada kasus yang ada di Amerika. Kasus yang di Amerika itu 1.300 orang kena penyakit paru-paru dan 29 orang meninggal akibat vape. Itu dikarenakan liquid mereka. Ini namanya liquid, guys. Ini namanya liquid. Itu adalah mengandung THC. Jadi kultur yang ada di Amerika bahwa vape itu liquidnya adalah THC. THC itu apa? THC itu bahasa gampangnya adalah ganja. Jadi memang liquidnya itu mengandung ganja, sehingga THC itu kalau seandainya dia dibuat di burn kayak vape gini, itu tuh sebenarnya sama kayak tar. Jadi dia menimbulkan lemak-lemak yang bisa menutup paru-paru, sehingga menimbulkan bakteri di sana, menjadi pneumonia berat dan meninggal.
Itu akibatnya karena kulturnya di sana begitu. Jadi di Amerika itu orang nge-vape cuman buat pakai ganja. Jadi sebagai alat pengganti ganja. Udah nggak dibakar lagi sekarang, tapi dijadiin liquid. Nah, sedangkan di Indonesia itu industrinya tuh udah hidup banget. Industrinya udah mulai bagus dan udah ada cukainya, udah legal dan udah bisa menyumbangkan, kemarin tuh menyumbangkan 2 triliun ya kalau nggak salah ya sama negara. Ya gitulah pokoknya. Iya kan? Vape itu menyumbang 2 triliun kan sama negara. Kalau nggak salah. Kurang lebih lah. Pokoknya udah banyak lah pokoknya menyumbangkan pada negara. Jadi miliaran. Ya gitulah antara miliaran dan triliunan. Pokoknya gitulah intinya. Udah menyumbangkan banyak. Udah mulai legal dan udah mulai ya sama kayak rokok lah. Nah, dan yang paling gue suka nih dari vape ini adalah komoditinya dari mulai pemakai kemudian pedagang itu sama-sama menjaga supaya vape itu memang jauh dari narkoba, jauh dari ganja dan sebagainya. Karena memang gue suka banget sama komoditinya. Karena para vapers tuh sama-sama ingin membuat Indonesia supaya lo lepas dari tar, lo jangan ngerokok lagi lah. Udah cukup, please, jangan ngerokok lagi, jangan beli rokok lah, udah karena lebih bagus lo nge-vape aja. Kasian elunya, kasian orang-orang di sebelah lo, kasian anak lo, kasian istri lo, kasian elunya gitu. Kasian selingkuhan lo kan kalau enggak juga. Karena biasanya lu dan selingkuhan lu ngerokok bareng-bareng. Waduh. Lebih keren nge-vape lah. Nah, ada bahayanya juga. Oke, gua kan nggak pakai narkoba, Bang. Tapi ada bahayanya nggak nge-vape? Ada. Bahayanya adalah yang pertama, lo harus tahu bahwa vape ini juga mengandung karsinogenik atau zat-zat pembuat kanker. Ada di dalam vape ini. Jadi kalau lo memang bisa berhenti merokok total, ya lebih bagus lo berhenti merokok total gitu. Nggak perlu lo masuk ke dalam vape ini. Tapi seperti yang gue bilang bahwa itu tidak mudah, teman-teman. Itu tidak mudah. Trust me, itu tidak mudah. Apalagi lo udah ngerokok puluhan tahun, itu nggak mudah. Sehingga vape adalah solusi lo untuk berhenti pelan-pelan. Nah, ini adalah karsinogenik dan ada juga penyakit yang paling sering dijumpai oleh vapers adalah pneumonia. Kenapa pneumonia? Karena gue kasih tahu gini. Pernah nggak sih lo minum botol air mineral, ya? Air mineral terus botolnya itu habis diminum lo isi lagi, lama-lama botolnya bau. Pernah nggak sih? Nah, itu karena mulut kan, bakteri mulut. Jadi basah, bakteri mulut nempel di situ sehingga dia jadi bau gitu. Nah, itu juga yang terjadi pada vapers. Kurangnya inisiatif ya. Apa sih namanya? Ya, inisiatif para vapers untuk membersihkan device-nya. Karena kan ini teknologi. Ini kan device. Sehingga lo harus jaga kebersihannya. Sebelum lo pakai ada alcohol swab-nya. Ketika lo ganti liquid, lo ada lo bersihin bener-bener. Sebelum lo ganti kapas, lo harus cuci tangan lo bener-bener. Kenapa? Karena itu bisa membuat penyakit pneumonia kalau lo nggak bersih. Bakteri yang dari luar itu bisa dengan mudahnya masuk ke dalam paru-paru. Dan ini juga gue perlu kasih tahu sama lo semua, mumpung ini lagi di masa COVID-19. Di masa COVID-19 ini, tolonglah buat lo yang nge-vape atau ngerokok, kalau nge-vape itu kalau bisa di tempat-tempat yang lo sendiri gitu, atau enggak lo di kalangan yang ya di kamar lo sendiri aja lah, itu udah paling aman sebenarnya, karena cloud vape lo itu bisa menjadi kendaraan buat virus COVID-19 itu untuk menyebar kemana-mana. Jadi vape with attitude, ya kan? Gitu kan ya bahasanya? Vape with attitude. Gue udah kayak vapers belum sih bahasa gue? Gokil nggak lo? Udah guys. Gue ada kayak dokter. Wow, tidak dong. Gue tidak vapers. Nanti kok gue bikin begini gue dimarahin panda. Aduh. Ya gitu dong gue. Panda teman gue men. Sohib kami. Ya, jadi itu adalah bahayanya. Jadi sebelum lo mengetahui, ketika lo pengen, wah benar juga nih kata dokter ganteng ini. Misalkan lo nonton, tiba-tiba lo lihat, wah ini dokter ini ganteng, bener juga. Belum direkam tadi ya? Wah, masalah gantengnya. Tidak dong. Gue takut. Enggak, misalkan. Tolong disensor itu. Tidak dong, jangan dong. Misalkan nanti lo bilang, wah dokter ganteng ini bener juga nih. Oke gue balik ke vape lagi. Bukan gue ke vape.
Oke gua pindah aja ke vape nih sekarang. Gua udah males nih ngerokok. Nah, ketika lo memutuskan itu, lo harus tahu dulu. Pertama kali lo beli vape, lo harus tanya sama vaporistanya. Lo harus tanya sama orang-orang yang pernah nge-vape sebelumnya, gimana caranya lo membersihkan device lo. Karena banyak orang yang nge-vape, main taruh aja. Terus tiba-tiba ada orang yang positif COVID ya kan, ngomong lidahnya ke sini terus lo vape, itu bisa menularkan dengan cepat gitu. Lalu apalagi lo pakai sistemnya pot, ya kan, lo taruh di mana aja gitu, lo kamar mandi, taruh di toilet. Waduh. Kalau lu gitu. Gua enggak dong, gua bersih, men. Gua tuh pakai alkohol 120%. Oke, ya, lanjut Paling enak. Paling enak ya? Inspirasi. Dapat inspirasi. Kan kalau lu biasanya kan kalau dulu zaman pas gua ngerokok dulu tuh di kamar mandi sambil bokeh ngerokok tuh enak, men. Ya kan? Apalagi sambil kalau sekarang sambil nge-vape dong, kan. Biar tanya aja sama netizen. Netizen, tanya aja sama netizen. Siapa Siapa yang yang pernah pernah nge-vape boker? sambil boker? Kalau lo pernah, komen. Ya, atau pada saat kapan lo nge-vape paling enak lah? Sambil tidur mungkin? Mungkin nggak sambil tidur. Ya, gitulah ya intinya. So, lo harus tahu dulu bahayanya, lo harus tahu dulu gimana caranya untuk membersihkan device lo. Lo harus tahu dulu takaran nikotin lo. Kalau ada waktu kita akan bedah pelan-pelan di channel ini nikotin mana yang seberapa yang paling aman buat lo dan gimana tipsnya untuk berhenti ngerokok. Oke, this is Dr. Fernando speaking and quit now.